Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Tsumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia tersebut, alhamdulillah dapat kembali kita berkumpul di rumah Allah dalam rangka menunaikan salat fardu Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini pasca Idul Fitri, selesai kita menunaikan salat hari raya Idul Fitri dan sudah keluar kita dari syahrul Ramadan. Sekarang tinggal keluar fikiran serta amalan bagi kita kaum muslimin. Ada di suatu sisi melahirkan pikiran merasa merdeka keluar dari yang namanya Ramadan. Ada yang merasa hibah sangat hatinya ketika Ramadan sudah pergi jauh meninggalkannya. Ada yang juga merasakan biasa-biasa saja. Tapi ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, semuanya Allah yang atur. Tinggal kita dalam hal ini bagaimana caranya selama 1 bulan penuh diri kita ini ditempa. Selama 1 bulan penuh diri kita ini dilatih dari bermacam aspek, dari bermacam pola fikir, dari bermacam tingkah tangku, tingkah laku dan tindak tanduk kita. Dari segala sesuatu yang membatalkan nilai-nilai ibadah kita selama sahur siang.
Ini yang dapat bisa memikirkan adalah ahlul ibadah. Dari sekian semua pelatihan kita dimasuk di dalam bulan madrasah, sekarang kita sudah berada di Syawal. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di satu sisi melalui sabdanya berpesan kepada kita semua. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Selama sabulan atau sabalun jauh sabulan tu banyak pengorbanan, perjuangan individu yang kita lakukan. Tentunya tak lain dan tak bukan dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi kaum muslimin rahimahumullah, di dalam kehidupan kita mengaku iman kepada Allah, nah iman yang ditingkatkan lebat. Tapi ada jenjang ke atasnya, yaitu takwa kita. Kalau iman saja yang kita baca, banyak orang yang beriman tapi tidak memposisikan pada tempatnya. Ketika takwa dia selekatkan pada dirinya, itulah sesuai janji Allah yang disebutkan Allah, la'allakum tattaqun. Kan itu bagian doa janji Allah yang diberikan kepada hambanya yang mau mendirikan seharusnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para niniak mama, alim ulama, cadiak pandai suluh bendang dalam nagari, para tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang yang didahulukan selangkah, teristimewa kepada generasi muda harapan bangsa, harapan agama, terlebih lagi kelak nantinya sangat-sangat diharapkan oleh orang tuanya ketika detik-detik hayat penghabisan bagi orang tuanya, berharap bagaimana lahir dari salah seorang fahmun anak yang soleh, keluar ucapan Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. Seperti itulah harapan orang tua kepada anaknya. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, merujuk firman Allah yang kita baca tadi, sesuai momen kita di suasana hari yang fitrah ini, kalau boleh kita menggambarkan kaum muslimin rahimakumullah bak saumpama karateh putih keadaan kita kini ko, keluar dari yang namanya sahrusya, lah keluar kita dari bulan Ramadan. Bagi hamba yang betul-betul taat, menjaga seluruh larangan pantangan selama bulan suci Ramadan, insya Allah mereka itulah yang mendapatkan titel kain putih tadi. Kita akan baca masalah positifnya saja. Ketika titel itu sudah berada pada diri kita, ada pegangan terletak di tangan kita masing-masing. Ingin dijadikan yang putih itu bernoda balik, ingin dikasih tintal hitam balik, atau tetap menjaganya. Bagaimana cara menjaganya terletak di pundak kita masing-masing kaum muslimin rahimakumullah. Yang jelas dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah keras memperingatkan kita. Sebelum kita teruskan melalui di atas mimbar ini, khatib mengajak di sela-sela waktu kita yang kosong nanti, mari kita buka firman Allah ini. Barapun kasibuknya awak, barapun kebanyaknya aktivitas awak, sagetek pasti ada nang kosong. Cuba mari kita indok jaman wangan, ditalantang ditalungkuian diranwangan elok firman Allah wa surat Al-Baqarah ayat 41.
Oh Pak Ustadz, ambo nak pandai baca Al-Quran. Di situ kan ada terjemahan. Kiranya tidak ada alasan untuk zaman-zaman saat sekarang lagi kita untuk berhujjah, menghindar dari sesuatu yang menyungguhi diri kita bisa lebih meningkat amal ibadahnya kepada Allah. Tidak ada alasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqa bil batil. Nah, ini pesan Allah. Kalau dari kaidah bahasanya, la itu adalah larangan mutlak, Pak. Sama ketika kita merenungi, menghayati dan mempelajari serta membaca surat At-Takatsur. Di dalam surat At-Takatsur itu, kita tinggal ini sejenak ya. Ada 3 kali kata-kata kalla. Lah di situ dalam kaidah bahasa mutlak larangan kepada itu yang ngaku imannya kepada Allah jangan sekali-kali diperbuat. Abe itu benar kira-kira bahasanya. Kalla jangan di kerajuan dulu. Nah ini tentang masalah larangan Allah kepada hambanya yang selalu memperturutkan hawa nafsunya untuk berlomba-lomba di atas dunia. Lain posisinya pesan Allah melalui firman-Nya di surat Al-Baqarah ini kepada kita kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ini lain lagi. Ba'ancano umpamu kitulah susah-susah berjuang mati-matian. Ya enggak? Di dalam bulan Ramadan itu kan banyak ujian-ujian yang kita tampuh tuh. Coba kita ingat bernostalgia, kita kembali. Kita ingat-ingat baru yang beberapa hari ini Ramadan yang kita tinggalkan. Hati yang tanah ingin pergi ke masjid, Pak, ya dah. Baru sudah buku, kurang terfitri diri, kurang tersariang nih, babuku sekanyang-kanyang. Lalita sesudah itu nanti boleh hujan dahulu. Bakato di sini, masuk setan di situ. Ini nostalgia kita kan selama Ramadan kemarin. Bagi hamba Allah yang betul-betul mendirikan Ramadan yang penuh dengan wahtisaban sebagaimana pesan Rasul, dengan perhitungan, dengan berat langkah dan kaki, berusaha menampilkan jiwa yang ikhlas, akhirnya sampai juga ke masjid mendirikan yang namanya Ramadan. Ikut dia mulai di sisi Allah, Pak. Kabar gembira, ini adalah nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Makanya orang yang berusaha melawan seluruh ujian yang akan menahan dirinya untuk bermunajat kepada Allah disebut dengan mukhlisin. Dia berpahala. Jadi merugilah kemarin-kemarin itu hamba Allah yang semakin penghujung Ramadan semasa haji semakin dia tinggal. Merugilah mereka. Kenapa? Salah satu logika menjawab, lika mungkin bisa awak menjamin idrik sesudah kok. Apakah mungkin Ramadan datang besok, Ramadan yang akan datang bisa bertemu kembali sama kita? Padahal sudah jelas-jelas nyata dikatakan Ramadan itu di sana terdapat yang namanya Syahrul Maghfirah. Apa itu maghfirah? Bulan pengampunan, Pak. Di mana letak bulan maghfirah itu? Terletak di 10 terakhir ke belakang. Kini kita yang kurang memahami, kurang menyadari, tahu lain tidak mengamalkan, dianggap sepele Ramadan. Rugilah kita yang kemarin. Al-afu, mohon maaf, bukan menyebut satu objek, tapi mudah-mudahan ke depan kita jadikan pandangan, ke dalam kita jadikan benteng untuk dirubah yang akan datang. Ini kelemahan kita. Kembali kita ke poin tadi kaum muslimin rahimakumullah. Itulah tujuan Allah di dalam firman surat Al-Baqarah 83 itu. Kata-kata di belakang la'allakum tattaqun itu nak baksaubah mudahnya membalikan telapak tangan, Pak. Betul-betul perjuangan. Sehingga di suatu sisi para pujangga lahirkan sebuah kalimat. Apa bunyinya? Indah sekali. Ijtihad wala taksal wala taku ghafilan
fanadamatul 'uqba liman yatakassal. Orang yang betul-betul ijtihad, yang betul sungguh-sungguh, tidak ada jiwa-jiwa malas pada dirinya. Dia terasa itu. Nah, di situ akan diuji keimanan kita. Ngomong ini mudah kedengarannya, apalagi kita mendengar gampang. Tapi ketika seorang hamba yang mengaku iman kepada Allah, dia betul-betul jatuh ke dunia lapangan, teruji keimanannya apabila hal itu sudah tiba pada dirinya. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, dari seluruh perjuangan kita selama Ramadan, Allah berpesan kepada kita, amalan yang sudah kita tumpuk-tumpuk jangan dipercampur adukan. Dengan hal apa? Tentunya dengan yang ada batilnya. Bahasa halusnya saja, bahasa yang mudah kita pahami saja. Kalau awal Allah sumayyah, mohon maaf, kalau kita memang sudah ruk'an sujadah, Allah suku manakian diri kepada Allah, maksiat tolong pula dian suansu memperhatiannya. Jadi artinya apa kaum muslimin rahimakumullah? Dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan kita sholat terus, maksiat jalan. Ini yang tidak boleh. Ini yang dimaksud oleh Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dipecah aduan antara hak dengan yang batil. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dewasa ini sudah banyak sekali kita yang keliru, termasuk keliru dari pemahaman. Begitu banyak, begitu santiangnya setan settingannya dalam mencari teman sebanyak-banyak, sehingga dengan gampang kita menjadikan sebuah alasan sabar itu bisa ditempatkan di mana saja. Tidak. Kan itu yang kebanyakan membuat orang merosot untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi dalam kajian Ramadan pernah kita ungkit sabar itu ada 3 Bapak kaum muslimin. Sabar kita di dalam ibadah, sabar kita di dalam menahan diri ini untuk tidak bermaksiat, baru yang ketiga sabar untuk tahan dengan ujian berupa musibah. Kata Imam Ali dalam hal ini, as-sabru yufarriqu ala salasah. Sabar itu 3 mode, itu seperti yang kita sampaikan tadi. Sabar taat untuk ibadah, taat nak kita selama ini. Kalau tidak, ayo untuk ke depan tentu kecerahan berada di tangan kita. Sabar ala musibah. Sabar nak kita ketika mendapatkan musibah. Kemudian sabar ala maksiat. Sabar nak diri kita menahan agar untuk tidak bermaksiat. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita ke poin. Setelah Allah suruh menyampaikan kepada kita, membenarkan kepada individu masing-masing orang yang beriman, jangan dipercampur adukan, apalagi yang disuruh oleh Allah, perkuat diri kita bersama orang-orang yang ruku. Kalau yang selama ini yang wajib-wajib sudah, sunatnya sudah berangsur, jangan pernah kita tinggalkan, pertahankan. Memang betul Bapak kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari, proses pekerjaan yang paling sulit itu, yang membutuhkan kesabaran kelas tinggi adalah mempertahankan. Silahkan cek. Mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada meraih. Untuk itu Bapak kaum muslimin, sebagai modal untuk kita yang sudah berjuang mati-matian, yang sudah mendapatkan perjuangan selama Ramadan kemarin terlebih lagi, ayo berusahalah sedemikian mungkin mempertahankan keimanan kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak, dengan tausiah kita yang singkat ini, dengan usia takwa kita pada kesempatan ini, kita pun terhindar hendaknya dari seluruh bentuk bujukan, rayuan setan laknatullah yang datang dari berbagai penjuru. Kita terselamatkan hendaknya fid dunya wal akhirah. Banyak maaf aku kalau astaghfirukum fastabiqul khairat la yaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'amidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.